Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari mahasiswa Universitas Timor, Fakultas Pertanian, Program Studi Kimia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul spektroskopi massa. Dari hasil diskusi kami bertujuan untuk memenuhi nilai akhir semester kami. Nah, mata kuliah spektrometri. Dosen pengampu mata kuliah spektrometri adalah Ibu Marcelina Teresia Juetea, SPD MSI. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri. Saya Desiderius Bolaer, NPM 52190091. Saya Yiska Luciana Telnoni, NPM 52190076. Saya Felicita Nyono Ompolo, NPM 52190081. Saya Pascalia Eugenia Bau, NPM 52190098. Baik, terima kasih. Sebelum kita ketahui terkait spektroskopi massa, perlu kita ketahui terkait pengertian spektroskopi massa. Spektroskopi massa adalah suatu instrumen yang dapat menyeleksi molekul-molekul gas bermuatan berdasarkan massa atau beratnya. Prinsip dasar spektroskopi massa. Dalam prinsip dasar spektroskopi massa ada 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu ionisasi. Atom diionisasi dengan mengambil satu atau lebih elektron dari atom tersebut supaya terbentuk ion positif. Pada tahap yang kedua, percepatan. Ion-ion tersebut dipercepat supaya semuanya mempunyai energi kinetik yang sama. Pada tahap ketiga, pembelokan. Ion-ion tersebut dibelokkan dengan menggunakan medan magnet. Pembelokan yang terjadi tergantung pada massa ion tersebut. Pada tahap yang keempat, yaitu pendeteksian sinar-sinar ion yang melintas dalam mesin tersebut dideteksi dengan secara elektrik. Baik, selanjutnya itu instrumentasi. Spektroskopi massa merupakan instrumentasi modern yang dapat digunakan untuk memberikan informasi berdasarkan perbandingan massa per muatannya. Spektroskopi massa setidaknya memiliki 4 komponen paling utama, yaitu yang pertama itu inlet. Inlet adalah bagian dari spektrometer massa yang membantu aplikasi sampel ke dalam ruang pengion. Yang kedua itu ruang pengion. Ruang pengion ialah sampel yang akan dianalisis pada tempat pengion dalam alat spektroskopi massa. Sampel dapat berupa gas, padatan, dan larutan sesuai dengan wujud sampel dan teknik ionisasi yang dipilih. Yang ketiga yaitu analis massa. Analis massa adalah bagian dari spektrometer massa yang bertugas memisahkan ion-ion dengan rasio massa per muatan yang berbeda-beda dengan sangat teliti. Analis massa juga disebut sebagai pemisah ion-ion. Yang keempat yaitu detektor. Detektor dalam instrumentasi modern sangat penting untuk menghasilkan spektrum yang baik. Detektor yang baik mendeteksi kerja dari semua komponen lain dengan sangat detail. Dalam spektroskopi massa, detektor juga disebut kolektor ion atau pengumpul ion yang mengumpulkan ion-ion selepas proses dari pemisahan ion. Ada beberapa jenis detektor yang tersedia dalam spektrometer massa. Ada 2 jenis ion kolektor yang selalu digunakan dalam instrumentasi modern, yaitu jenis elektronik yang tergantung pada sinyal yang berasal dari eksperimen yang diubah serta diolah lebih lanjut. Berikutnya itu cara kerja dari instrumentasi.
instrumentasi spektroskopi massa. Sampel diuapkan di bawah vakum dan diionkan menggunakan berkas ion. Di sini sampel diuapkan di bawah vakum dan diionkan. Ion sampel dipercepat menggunakan medan listrik memasuki tabung penganalis dan dilakukan dalam medan magnet. Selanjutnya ini sampel dipercepat menggunakan medan listrik yang ada di sini. Tahap selanjutnya itu dalam kekuatan medan magnet yang diberikan hanya ion-ion positif dan radikal positif yang akan difokuskan ke detektor, sedangkan ion-ion yang lain atau radikal netral akan dibelokkan ke dinding tabung. Ion dengan massa permuatan lebih besar akan mencapai detektor lebih dahulu, diikuti dengan massa permuatan yang lebih kecil. Di sini kita bisa lihat ini menunjukkan ion-ion dengan yang massa permuatan lebih besar akan terlebih dahulu ke detektor, sedangkan yang kecil akan dibelokkan. Arus listrik yang tahap selanjutnya itu arus listrik yang diterima detektor akan diperkuat dan spektrum massa dari sampel akan direkam. Seperti pada gambar ini, hasilnya itu arus listrik yang diterima detektor akan diperkuat, spektrum massa dari sampel akan direkam. Seperti kita lihat hasilnya ini berupa hasil dari sampel berupa spektrum. Dalam instrumentasi spektroskopi, semakin kuat medan magnet, makin kuat medan magnet, maka makin besar pembelokan. Sedangkan pada massa partikel atau ion, makin besar massa partikel, maka makin kecil pembelokan. Begitupun pada muatan partikel, makin besar muatan, maka makin besar pembelokannya. Selanjutnya, ion metal stabil. Dalam spektrum massa dapat terlihat adanya puncak-puncak lebar pada massa-massa yang tidak bulat, seperti massa permuatan 60,2 dan M/E 43,4 yang dikenal sebagai ion-ion metal stabil. Mereka mempunyai tenaga kinetik yang lebih rendah daripada ion-ion normal dan timbul dari fragmentasi yang terjadi selama lepas dari kamar pengion. Di sini, apabila sejumlah besar molekul M diubah menjadi ion-ion molekuler M+, maka tidak semua ion-ion tersebut akan memiliki tenaga eksitasi yang sama, hingga beberapa akan mempunyai waktu hidup yang lebih panjang bila dibandingkan dengan yang lain. Ion-ion M+ dengan waktu hidup yang lebih pendek mungkin terurai dalam kamar pengion menjadi ion-ion A+, dan radikal B. Ion-ion A+ akan dideteksi oleh kolektor secara normal. Ion-ion molekuler yang lepas dari sumber ion akan dipercepat oleh tegangan pemercepat hingga memiliki tenaga translasi. Sejumlah ion-ion M+ ini dapat mencapai kolektor dan dideteksi. Meskipun demikian, jika ion-ion M+ lain terurai menjadi A+ dan B segera setelah dipercepat, maka tenaga translasi induk M+ akan dibagikan antara A+ dan B sebanding dengan massa-massa mereka. Tenaga translasi ion A+ harus lebih rendah daripada induknya, dan ion A+ ini akan mencapai kolektor yang berbeda dari
yang seharusnya. Ion A+ dengan translasi yang abnormal tersebut dikenal sebagai ion metal stabil. Baik, selanjutnya untuk menghitung massa ion metal stabil digunakan M* sama dengan 2 M2 2 kali per M1. Di sini M1 menyatakan massa ion induk, sedangkan M2 menyatakan ion anak normal. Persamaan ini sering memberikan hasil satuan massa 0,1 hingga 0,4 lebih rendah daripada massa kenyataannya yang diamati. Sebagai contoh, spektrum massa toluene menunjukkan puncak-puncak kuat pada massa permuatan 91 dan massa permuatan 65, bersama-sama dengan puncak metal stabil yang lebar dan kuat pada massa permuatan 46,5. Dengan menggunakan persamaan perhitungan M* diperoleh 46,4, sehingga kita dapat menginterpretasikan bahwa ion muatan massa permuatan 91 terurai dengan melepaskan 26 satuan massa menjadi ion massa permuatan 65, dan ada sejumlah fragmen yang membentuk ion metal stabil.
Yang berikut proses fragmentasi. Dalam spektrometri massa, molekul sampel dalam fase uap dibombardir dengan elektron berenergi tinggi yang menyebabkan lepasnya satu elektron dari kulit valensi molekul tersebut. Molekul yang kehilangan satu elektron akan menjadi suatu kation radikal. Kation radikal tersebut mengandung semua atom-atom dari molekul asal minus satu elektron dan disebut ion molekul atau molekular ion dan dinyatakan dengan N+. Contohnya yang ada di slide. Sebagai hasil dari tabrakan dengan elektron berenergi tinggi, ion molekul akan mempunyai energi yang tinggi dan dapat pecah menjadi fragmen yang lebih kecil, yaitu kation radikal atau molekul netral. Ion molekul, ion fragmen, dan ion radikal fragmen dipisahkan menggunakan medan magnet sesuai dengan perbandingan massa atau muatan M/Z dan menghasilkan arus listrik atau arus ion pada kolektor atau detektor yang sebanding dengan kelimpahan relatifnya. Yang berikut gugus fungsional. Yang pertama, ester. Fragmentasi ester pada spektroskopi massa cukup rumit. Pemutusan ikatan terjadi pada ikatan C dengan C di sebelah gugus karbonil, yaitu gugus alkoksi dan mengalami penataan ulang hidrogen. Hasil spektrumnya teman-teman bisa lihat di slide. Yang berikut, asam karboksilat. Asam karboksilat akan mempunyai fragmentasi yang khas. Yang lepas pertama kali adalah gugus OH atau gugus karbonil karena adanya pemutusan ikatan di samping gugus karbonil. Hasil spektrumnya teman-teman bisa lihat di slide. Yang berikut, keton. Sebagian besar fragmentasi keton terjadi pada ikatan C dengan C yang terletak di sebelah gugus karbonil. Hasil spektrumnya terdapat pada slide. Yang berikut, aldehida. Pemutusan ikatan yang terletak di samping karbonil berakibat pada hilangnya satu hidrogen atau hilangnya gugus CHO. Berat molekulnya berkurang menjadi 29. Spektrumnya teman-teman bisa lihat pada slide.
yang berikut adalah pengaplikasian dari spektroskopi massa. Di sini jurnal yang kami pakai adalah dengan judul Analisis Senyawa Berbahaya dalam Parfum dengan Kromatografi Gas dan Spektrometri Massa berdasarkan MSDS atau Material Safety Data Sheet. Tujuan dari analisis senyawa berbahaya dalam parfum ini yang pertama, untuk mengetahui senyawa apa yang menjadi faktor penentu yang terdapat dalam sampel parfum yang dianalisis. Yang kedua, untuk mengetahui senyawa yang berbahaya dalam parfum yang dianalisis. Berdasarkan hasil analisis kromatografi gas, apabila dihubungkan dengan data hasil spektroskopi massa, senyawa tersebut terdiri dari yang pertama, pelarut, zat pengikat, dan zat wangi. Analisis komposisi senyawa tersebut sebagai berikut. Yang pertama, pelarut. Di sini pelarut yang pertama itu etanol dengan rumus molekul C2H5OH. Berdasarkan Material Safety Data Sheet atau MSDS, etanol adalah senyawa yang mudah terbakar. Jadi, jika terjadi kontak langsung dengan mata, akan dapat menyebabkan iritasi mata, kemerahan, nyeri, kornea, peradangan, dan kerusakan kornea. Selain itu juga ia sangat berbahaya untuk kulit jika dalam waktu pendek maupun panjang dapat menyebabkan kulit kemerahan, gatal, peradangan. Yang kedua adalah metanol dengan rumus molekul CH3OH. Berdasarkan MSDS menunjukkan bahwa metanol dapat menyebabkan iritasi kulit, mata, dan iritasi pada saluran pernapasan. Dapat juga menyebabkan kerusakan pada sistem saraf pusat. Di samping bahayanya iritasi jika terhirup, juga dapat menyebabkan iritasi selaput lendir, sakit kepala, dan kehilangan kesadaran, gangguan pencernaan, dan bahkan kematian. Penggunaan yang berulang-ulang dapat menyebabkan keracunan sistematik, gangguan otak, gangguan penglihatan, dan kebutaan. Bahaya untuk kulit jika terjadi kontak secara langsung dapat menyebabkan toksik pada kulit. Penyerapan kulit dapat menyebabkan efek toksik, dan jika digunakan secara berulang-ulang atau berkepanjangan dapat menyebabkan eritema atau kemerahan pada kulit atau dermatitis. Komposisi senyawa yang berikut adalah zat pengikat atau fiksatif. Zat pengikat adalah suatu zat alami atau sintetis yang digunakan untuk mengurangi tingkat penguapan dan meningkatkan stabilitas ketika ditambahkan ke komponen volatil dengan tujuan untuk memungkinkan produk akhir untuk bertahan lebih lama dengan menjaga aroma aslinya. Zat pengikat yang pertama adalah 1,2 butanediol. Senyawa 1,2 butanediol memiliki rumus molekul C4H10O2. Berdasarkan Material Safety Data Sheet atau MSDS, senyawa ini dapat memberikan potensi bahaya seperti iritasi mata, dapat menyebabkan cedera kornea, dan menyebabkan iritasi kulit. Jika dikonsumsi dapat menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan dan juga dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Selain itu, sangat berbahaya jika terhirup, dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan dan efek yang sama dengan bahaya jika dikonsumsi. Bahkan efek yang kronis dapat menyebabkan cedera pada ginjal. Zat pengikat yang kedua adalah 3-etoksi-1-propanol. Dengan rumus molekul C5H12O2 berdasarkan MSDS, senyawa ini juga dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan jika berulang dapat menyebabkan dermatitis yang ditandai dengan kemerahan, pembengkakan,
dan dapat juga masuk ke aliran darah melalui kulit yang luka atau lecet. Senyawa ini juga dapat menyebabkan iritasi pada mata. Jika tertelan, akan menyebabkan kerusakan pada hati dan ginjal, gangguan saluran pencernaan. Selain itu juga, jika terhirup akan menyebabkan gangguan pada saluran pernapasan. Yang ketiga, contoh zat pengikat limonena. Limonena mengambil namanya dari sari lemon. Sebagai kulit lemon, seperti buah jeruk lainnya mengandung sejumlah senyawa yang memberikan kontribusi untuk bau mereka. Berdasarkan data MSDS, limonena mempunyai potensi yang berbahaya, seperti iritasi mata, iritasi kulit, radang mata ditandai dengan mata kemerahan, berair, dan gatal-gatal. Peradangan kulit ditandai dengan gatal-gatal dan kulit kemerahan. Komposisi senyawa yang ketiga adalah zat wangi. Zat pewangi dalam parfum merupakan komponen yang sangat penting. Tidak hanya dalam parfum, hampir setiap produk memiliki komponen pewangi, mulai dari produk rumah tangga seperti sabun, sampo, atau lain-lain. Contoh zat pewangi berdasarkan jurnal ini adalah metil dihidrojasmonat. Metil dihidrojasmonat adalah ester dan senyawa aroma difusi dengan bau samar-samar mirip dengan melati. Senyawa ini digunakan sebagai zat pewangi dalam parfum. Berdasarkan data MSDS, metil dihidrojasmonat tidak berbahaya bagi kesehatan tubuh, sehingga masih banyak digunakan sebagai zat pewangi dalam parfum. Dalam penelitian ini, senyawa metil dihidrojasmonat merupakan senyawa pokok dari komponen zat pewangi pada ketiga sampel parfum tersebut. Oleh karena itu, dari ketiga sampel parfum yang dianalisis menunjukkan adanya senyawa yang menjadi faktor penentu aroma parfum tersebut. Senyawa tersebut adalah metil dihidrojasmonat. Baik, ini adalah hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.